Jika Anda baru ingin mempunyai HP Samsung S7 Edge di tahun 2025, yakin nih bang baru pengen beli. HP dah jompok begini emang masih enak dipakainya. Walaupun dah tuwir, HP ini memiliki spek flagship sih ketika saat itu. Jadi performanya, terutama kameranya, masih cukup dapat diandalkan. Mari kita bahas lebih lanjut. Selama saya menggunakan Samsung S7 Edge, kesannya dapat diterima dengan baik untuk digunakan sehari-hari. Bagaimana tidak, mantan flagship brand Samsung memang tidak kaleng-kaleng loh. Buat sosmedan, ngegame, dan foto-foto maupun video masih dapat bersaing dengan HP mid-range zaman sekarang menurut saya. HP keluaran tahun 2016 ini mempunyai desain yang berkelas, walaupun untuk zaman sekarang sudah tidak relevan karena desain layarnya yang gak full screen. Tetapi Samsung S7 Edge menggunakan layar lengkung, yang dimana aura flagshipnya masih dapat terpancar ketika menggenggamnya. Layarnya sendiri berukuran 5,5 inch, cukup ringkas. Bagi Anda yang menyukai HP compact, cocok nih. Lalu panel layarnya menggunakan Super AMOLED. Dipakai buat nonton berlama-lama, tidak usah diragukan tuh kenyamanan mata Anda. Nyaman sekali ya bang ya. Meskipun output audionya masih mono speaker, kualitas suaranya masih cukup baik dan kencang. Ya, berhubung nih HP dah lama dipakainya, jadi untuk sekarang detail suaranya biasa-biasa aja. Bassnya pun nggak nyenggol. Fingerprint scanner merangkap dengan tombol home yang cukup responsif ketika membuka layar kunci. Namun yang membuat saya kurang suka harus ditekan dulu layarnya hingga menyala, baru bisa digunakan fingerprintnya. Jadi gak simpel aja gitu, dipoles doang langsung kebuka. Tombol back dan recent app yang kece akan menyala ketika disentuh. Lalu fitur yang saya suka adanya lampu notifikasi. NFC pun ada, aman lah bagi Anda yang suka menggunakan kartu uang elektronik. Fitur flagship pun juga hadir. IP rating 68 tahan terhadap debu dan air. Tetapi berhubung nih HP second yang kita tidak tahu udah kena air berapa kali atau pernah diservis berapa kali, sebaiknya jangan gegabah ngajak mandi ya bang ya. Samsung S7 Edge mempunyai dua varian chipset. Untuk varian Snapdragon itu versi Inter, sedangkan Exynos versi resmi Zen. Lalu berbagai macam varian RAM. Yang di review ini varian 4/32 GB dan bertipe UFS 2.0. Buat scrolling Instagram lancar jaya, Facebook lancar, TikTok lumayan lancar. Nah, pas e-commerce baru dah agak ngadat-ngadat. Lalu untuk bermain game, saya tes main ML masih dapat ngangkat. Cuma ya jaringan mesti stabil banget. Kalau jelek dikit aja ngeframe nih. Seperti yang saya bilang pada review HP Samsung sebelumnya, menurut saya Samsung kualitas jaringannya agak kurang dibanding brand Cina. Saya sendiri pun sudah mempraktekkannya beberapa kali, dan memang rasanya gitu sih. Apa Anda pernah mengalami hal serupa? Coba komen ya guys ya. Kapasitas baterai 3600 mAh, mendukung pengisian cepat 15 watt. Lumayan lah buat HH Judge dapat quick charge segitu. Dan sudah sewajarnya sih HH flagship. Fun fact-nya yang saya rasakan keawetan baterainya ini lebih tahan lama dibanding S10i atau S9 Plus yang sudah saya review loh. Entah apa karena kejorokan pemakaian user sebelumnya, jorok yang dimaksud tuh makainya digeber terus dan ngecas HP sambil dimainin yang membuat kesehatan baterainya semakin menipis. Ya, selama saya pakai S7 Edge ini SOT bisa dapat 3 jam lebih dikit dah.
Satu hal yang mesti Anda perhatikan jika ingin memiliki S7 Edge, yaitu port chargernya masih bertipe micro USB. Jadi segera cari kabel charger USB lama Anda ya. Dapat Anda lihat sendiri kamera belakangnya hanya single kamera saja, beresolusi 12 megapiksel, dan kamera depan 5 megapiksel. Walaupun cuma atuk lensa doang, seperti yang saya bilang di awal, hasil foto-fotonya masih dapat diandalkan untuk diupload ke sosial media. Untuk perekaman videonya menurut saya masih cukup bagus. Namun ketika di area yang minim pencahayaan terlihat gelap sekali. Ini adalah perekaman dari Samsung S7 Edge di resolusi Full HD 60 fps. Kamera dari mantan flagship ini masih lumayan bagus ya bang ya, di tahun 2025. Dan juga lumayan stabil hasilnya. Masih bersih kameranya. Lalu ini di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Di resolusi ini perekamannya tidak begitu stabil, terlihat sekali ada goncangan-goncangannya ketika berjalan. Ya, mantan flagship lumayan lah bisa dapat 4K 30 fps Samsung S7 Edge. Jitteringnya tipis-tipis ada juga, tetapi tidak terlalu masalah. Lalu pada perekaman kamera depan, sorot pencahayaan sangat mencolok, sehingga terlihat terang sekali backgroundnya. Yang penting bagian wajah dapat terlihat jelas. Nah, pada saat malam hari baru nih semua kualitasnya berkurang. Wajar aja sih kalau udah malam mah, tapi ya masih cukup bagus kok. Ini adalah perekaman dari Samsung Galaxy S7 Edge. Direkam pada malam hari. Jadi, apakah worth it dibeli Samsung S7 Edge di era sekarang? Menurut saya worth it aja jikalau untuk HP cadangan. Kelebihannya kamera yang masih cukup bagus, layarnya nyaman dibuat nonton, lalu spek dan fitur flagship yang cukup panjang masa pakainya. Kalau kelemahannya di baterainya aja nggak kuat seharian, mesti ditemenin power bank buat pergi kemana-mana. Terus kelemahan lainnya panas. Tapi panasnya masih agak mendingan ini daripada Samsung S9 Plus yang pernah saya review. Itu sih yang saya rasakan selama memakai Samsung S7 Edge. Gimana? Apakah Anda ingin beli atau malah gak jadi? Kalau jadi beli ya sekarang udah agak susah sih nyari yang mulus no minus. Rata-rata minus di layar, yang retak lah, yang shadow lah. Lalu untuk harganya sendiri Samsung S7 Edge di tahun 2025 ini yaitu sekitar sejutaan. Itu udah dapat yang mulus no minus. Kalau minus retak begini mah udah di bawah 800 ribuan. Lumayan lah buat isi dompet tipis tetapi dapat HP mantan flagship. Terima kasih telah menyimak sampai habis ulasan video dari saya. Jika Anda pernah memiliki Samsung S7 Edge atau bahkan dipakai sampai sekarang, boleh komen keluh kesahnya agar yang pengen beli ikut tercerahkan. Hahaha.